Bagaimana kabar kalian siang hari ini? Kami mengucapkan welcome kepada teman-teman yang beribadah RGJ pertama kali. Sebelum beribadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami supaya lancar dari awal sampai akhir. Berkati kami semua yang mengikuti ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati.
Sebentar lagi kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, hanya fokus kehadiran Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami mau mengundang hadirat-Mu pada siang hari ini. Dengan kesungguhan hati kami Tuhan, kami datang kepada-Mu. Ampuni kami Bapa, ampuni kami. Saat
Sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kau siapkan tanah hati kami Tuhan, Kau siapkan telinga kami Tuhan, agar mau dengar-dengaran dan taat akan firman-Mu Yesus. Kau berkati pembicara yang akan menyampaikan firman-Mu, Kau urapi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, inilah kami, ampuni setiap kami Tuhan, berkati setiap kami. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya di siang hari ini? Gak terasa kita bertemu lagi dalam ibadah kita pada siang hari ini. Puji Tuhan, kita akan belajar tentang firman Tuhan dengan judul perikop Akulah Gembala yang Baik. Oke, pembacaannya di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15 saja. Tapi sebenarnya judul dari perikop itu dari pasal yang pertama, Tuhan yang pengantar kita baca dari ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Sana judul perikopnya Gembala yang Baik. Akulah gembala yang baik. Ayat 11, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ayat 13, ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Ayat 14, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Tuhan. Nah, kalau kita bisa memperhatikan di sini dalam kisah ini, mungkin hal ini dalam perikop ini bukan pembahasan yang jarang kita dengar. Mungkin pembahasan ini, perikop ini pembahasan yang sering kita dengar. Tapi kita belajar bahwa bagaimana sih, kenapa sampai Tuhan itu dikatakan bahwa akulah gembala yang baik. Ya kan? Berarti kalau dikatakan gembala yang baik, berarti ada gembala yang jahat. Kalau dikatakan ada orang baik, berarti ada dikatakan orang yang jahat. Nah, saya teringat dulu teman saya, orang tuanya papanya itu dia punya ternak banyak. Bebeknya banyak banget, ayamnya banyak, apalagi kerbau, sapinya banyak banget. Nah, papanya ini masih sering ikut untuk memperhatikan setiap peliharaannya. Nah, tapi papanya ini nggak mungkin bisa sanggup untuk menjaga, merawat, memberi makan semua ternaknya. Dia butuh gembala lainnya, kan? Dia butuh untuk gembala untuk misalnya gembala bebek, kan? Dia butuh gembala untuk memelihara ayam-ayamnya, dia butuh gembala lembunya, dia butuh gembala kambing dan domba dan lain sebagainya, ya kan? Nah, di sini juga sama halnya di dalam Perjanjian Lama. Kalau kita bisa memperhatikan konsepnya bahwa di dalam Perjanjian Lama tidak semua memang yang mereka memakai gembala upahan. Nah, misalnya di dalam kehidupan Abraham, ya kan, dia punya ternak yang cukup banyak juga, kambing, domba, lembu dan sebagainya. Sampai juga ponakannya yaitu Lot, dia juga punya ternak. Suatu ketika mereka diberkati Tuhan dengan limpahnya, sampai nanti gembala-gembala mereka itu ribut karena apa? Karena gak ada lagi nih, airnya terbatas, rumputnya terbatas, akhirnya mereka gontok-gontokan nih kan, ribut. Nah, sama dengan Yakub, sama dengan Ishak, sama dengan Musa juga. Sebelum Musa dipanggil Tuhan menjadi pemimpin besar di Mesir, dia juga mengembalakan domba mertuanya Yitro. Kalau kita bisa memperhatikan di sini bahwa bagaimana kehidupan orang-orang di dalam Perjanjian Lama, sama juga seperti misalnya Daud, ya kan, menggembalakan kambing domba papanya. Nah, berarti dalam kehidupan Perjanjian Lama merupakan suatu hal yang kewajiban atau sudah menjadi sebuah kebiasaan bagi mereka. Pekerjaan di saat itu adalah seorang gembala, beternak, ya kan? Beda saat ini karena memang di zaman itu masih begitu adanya. Kalau sekarang sudah banyak banget pekerjaan dan sebagainya, walaupun masih tetap ada di daerah-daerah yang menggembalakan kambing, domba, ternak, lembu dan sebagainya. Nah, tapi kalau kita bisa memperhatikan bahwa yang pertama, seorang gembala pada saat itu bukanlah pekerjaan yang gampang,
ya kan? Kenapa? Karena dia harus menjaga ternaknya. Karena misalnya ternaknya ada yang mau beranak, dombanya misalnya mau beranak, dia harus memperhatikan, dia harus nungguin, dia harus jaga kapan lahirnya, ya kan? Misalnya peliharaannya sakit, ya kan? Misalnya belum lagi nanti peliharaannya mau dimangsa sama serigala, kalau kita bisa perhatikan, tentu dia harus berjaga-jaga bagaimana supaya ternaknya ini aman, bagaimana supaya hewan peliharaannya ini aman. Karena apa? Karena ini adalah punya dia sendiri, ya kan? Ini adalah dirinya sendiri. Nah di sini kalau kita bisa memperhatikan bahwa ternyata menjadi gembala itu gak gampang. Dia harus kasih makan, harus kasih minum, harus memelihara, sampai sampai beranak pun harus diperhatikan sampai segitunya. Nah, dan kalau kita bisa memperhatikan juga di dalam kehidupan para gembala, mereka memang harus yang sabar, telaten dan lain sebagainya. Misalnya satu orang dari kambing dombanya hilang tersesat, ya pasti akan dicari kan. Misalnya saya ini punya 100 kambing domba, contoh, ya kan. Tiba-tiba saya hitung, ada saya waktu itu kok hanya 98 ini. Nah, tiba-tiba saya cari, satu di sini. Pas saya cari, satunya di mana? Karena ini milik saya, karena ini adalah harta saya, kekayaan saya, ini adalah punya saya, pasti saya akan cari, ya kan, supaya dia ketemu, supaya dia kembali lagi. Nah, sama seperti hal yang demikian. Ternyata kalau di dalam konsep perjanjian baru, kalau kita mau memperhatikan bahwa pada masa, apalagi dalam perikop ini, pada masa itu bahwa banyak tuan tanah, ya kan, orang-orang kaya misalnya, mereka mempekerjakan gembala-gembala upahan untuk menjaga ternak mereka. Nah, ada juga dikatakan bahwa hanya seorang upahan dan bukan pemilik, ya kan. Jadi mereka hanya dipekerjakan aja, mereka hanya diupah, ya kan. Kamu punya, saya kasih nih, mempertanggungjawabkan, menjaga, mengembalakan 100 ternak saya upah kamu, saya bayar kamu. Nah, si upahnya dia hanya sebagai pekerja aja yang merawat, tapi dia bukan pemiliknya sendiri, ya kan. Nah, bahkan kalau kita bisa memperhatikan bahwa para gembala itu sebenarnya mereka bekerja semuanya sendiri, ya kan, semena-mena aja. Karena apa? Karena mereka hanya sekedar seorang upahan, mereka bukan pemiliknya. Sedangkan yang milik tadi adalah tuan itu. Saya contoh, saya mempunyai 1000 ternak kambing domba, ya kan. Saya butuh kurang lebih pekerja saya misalnya 1000, kalau kita bisa memperhatikan 50 orang, ya kan. Saya butuh 50 orang gembala-gembala untuk menggembalakan kambing domba saya. Jadi satu orang bisa mendapat 5 orang. Saya butuh 5 orang menjadi gembala. Berarti satu orang saya kasih pertanggungjawaban 200 ekor kambing domba yang dia kerjakan, dan dia saya upah, saya bayar, ya kan, saya bayar sesuai dengan yang dia kerjakan. Nah, ternyata di zaman itu para gembala-gembala ini sebagian ada yang bertanggung jawab, tapi lebih banyak lagi mereka adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab setiap pekerjaan mereka. Bahkan misalnya mereka bawa nih ke padang belantara, kepada rumput, cari makan dan lain sebagainya, ya kan. Bayangkan ada yang ada misalnya 200 ekor, masih enak kalau 200 ekor aja. Bisa bayangkan satu orang dia harus bertanggung jawab 2000 ekor yang dia tuntut, 2000 ekor yang dia pelihara, ya kan. Wah, betapa pusingnya dia, ya kan. Nah, misalnya suatu ketika ada yang demikian, tiba-tiba katanya di tengah jalan ada serigala yang mengintai terus dimakan. Habis hilang dulu satu, jalan lagi berikutnya diintai, dimakan, hilang lagi satu, sudah hilang 2. Nggak tanya tiba-tiba pas lagi beristirahat di mana, nggak tanya dicuri orang 3, ya kan, sudah hilang 5. Nah, sampai seterusnya misalnya demikian. Nah, kalau kita bisa memperhatikan di sini bahwa kalau saya sebagai pemilik, saya pasti akan berusaha mencari, ya kan, bagaimana mencari yang sudah hilang ini diambil orang, ya kan? Karena saya pemiliknya, itu bagi saya berharga banget. Beda sama orang upahan, dia nggak terlalu berharga sama dia, karena dia hanya mendapat bayaran, dia bekerja sesuai dengan pekerjaannya, dia upahan, dia orang upahan. Nah, mereka nggak terlalu bertanggung jawab atas mau dia hilang, kayak mau dia sakit dan lain sebagainya. Karena apa? Karena dia sudah punya, ya sudah dibayar gitu loh.
Nah, konsepnya dalam pandangan hal di dalam perjanjian baru di dalam perikop ini bahwa gembala-gembala saat itu dianggap buruk karena mereka bukan orang yang bertanggung jawab, ya kan, dalam kehidupannya. Nah, di sini juga kita bisa mempelajari bahwa dalam kehidupan kita bersama-sama, bagaimana kita punya Tuhan yang itu merupakan gembala yang sangat baik, ya kan. Dia yang bertanggung jawab dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kita semuanya. Nah, bahkan juga kalau kita bisa memperhatikan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan gembala saat itu, bahwa mereka acuh gak acuh. Dan intinya bahwa konsep pandangan saat itu bahwa gembala itu dicap mereka ini gak bertanggung jawab, mereka ini semuanya gak bisa diharapkan, gak bisa diandalkan. Tapi ketika itu juga Tuhan Yesus datang memberikan persepsi yang baru. Tuhan Yesus juga datang memberikan pengertian yang baru sama mereka, mengatakan, ini nih, aku ini adalah gembala yang baik. Yesus adalah gembala yang baik dalam kehidupan kita. Dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap penyertaan Tuhan Yesus luar biasa bagi kehidupan kita. Sedangkan sampai ketika Tuhan Yesus pun lahir di dunia ini, malaikat Tuhan datang sama para gembala-gembala untuk mengabarkan bahwa Mesias Sang Juru Selamat sudah lahir di kota Bethlehem, yaitu di kandang domba. Nah, dari sini kita bisa mempelajari bersama-sama bahwa karena sudah pemahaman mereka begitu demikian tentang cara pandang mereka kepada gembala-gembala rupahan ini, Tuhan datang dengan menawarkan diri bahwa aku ini adalah gembala yang baik, yang selalu setia menemani dan senantiasa menolong kalian. Apa bukti daripada bahwa Yesus itu adalah penolong dalam kehidupan kita? Kita bisa memahami bahwa bangsa Israel jatuh bangun dalam dosa, masuk ke dalam penjajahan, jatuh bangun dalam dosa, jatuh dalam dosa, masuk lagi ke dalam penjajahan, mereka didera, mereka dijajah dan lain sebagainya. Tapi kita bisa memperhatikan bahwa apa bukti daripada Tuhan Yesus itu merupakan gembala kita yang baik. Yang pertama adalah Yesus merupakan Mesias yang sejati yang mati memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bahkan di ayat 11 katakan, aku adalah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Di ayat 14, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Nah, di sini kita bisa memahami bahwa katakan Tuhan itu adalah gembala yang baik. Buktinya dia menyerahkan nyawanya. Dia harusnya gak harus menderita, dia harusnya gak harus merasakan sakit. Tapi karena kita manusia yang penuh dengan dosa dan lain sebagainya, kita yang melakukan kesalahan, pelanggaran, tapi dia mau menebus kita semuanya. Kita yang melakukan dosa, kita yang berbuat jahat, kita yang membuat yang hina dan lain sebagainya, tapi Tuhan mau hadir ke dunia ini untuk menebus kita, untuk menyelamatkan kita, agar apa? Agar kita selamat. Kita diperdamaikan dengan Tuhan. Dan lagi dikatakan bahwa dia dijadikan dosa. Dia dijadikan berdosa hanya karena menebus dosa kita semua. Bahkan dikatakan Yesus menyelamatkan domba-domba yang tersesat, ya kan? Dia menyelamatkan semua domba-domba yang tersesat. Orang yang sudah jalannya yang sudah menyimpang dari kebenaran, jalannya yang sudah tak benar lagi, Tuhan datang, ya kan, dengan menyelamatkannya, menyelamatkan kita semua. Dan yang kedua bahwa Yesus berjanji akan menuntun dan menjaga kita sampai kekekalan. Yesus berjanji dia akan menuntun kita, dia akan menyertai kita senantiasa, sama seperti bangsa Israel jatuh bangun di dalam dosa, ya kan? Karena Tuhan sudah pilih dia, lalu Tuhan sudah berjanji bahwa dia ini akan menjadi umat pilihan. Bangsa Israel ini akan menjadi umat pilihan, bangsa yang dipilih Tuhan. Janji Tuhan tetap digenapi walaupun bangsa ini berontak keras kepala dalam kehidupan. Tapi itulah luar biasa janji Tuhan. Dia menyertai kita bukan hanya sampai sini, tapi pada sampai kekekalan. Sama dikatakan bahwa ketika misalnya saya ingin menjadi seorang gembala, saya memiliki banyak sekali ternak saya pasti akan mencari atau berusaha mencari ternak-ternak saya yang lainnya hilang. Tapi sedangkan gembala upahan tadi, dia mungkin ketika ada masalah, ada misalnya serigala, ada pencuri, ada yang lain sebagainya, pasti dia akan lari dari setiap masalah-masalah tersebut. Beda dengan Tuhan Yesus. Ketika digambarannya bahwa kita adalah umat Tuhan, kita adalah sekumpulan dari domba-domba Allah, dan gembala itu adalah Yesus Kristus. Dia bertanggung jawab full dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan kita, di dalam masa hidup kita. Semuanya dia yang perhatikan, nafas hidup kita, kesehatan kita, berkat-berkat yang terus disediakan bagi kita.
itu Tuhan sediakan senantiasa. Nah, jadi pada siang hari ini mari kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan, kita punya Yesus, kita punya Allah yang baik, kita punya Gembala Agung, Gembala yang baik yang senantiasa melindungi kita. Makanya di dalam Mazmur 23 dikatakan Tuhan itu adalah Gembala yang baik. Ayat 1 Mazmur 2, Tuhan adalah Gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kau menyediakan hidanganku bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku pun melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, jadi teman-teman semuanya, bahwa kita punya Tuhan yang baik, kita punya Gembala Agung yang baik, yaitu Yesus Kristus yang sudah berjanji menebus, menyelamatkan kita, dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Untuk itu, mari kita tetap menjadi domba-domba, anak-anak yang setia, yang taat akan perintah Tuhan. Amin. Firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan penyertaan Tuhan dalam hidup kami, dan terima kasih buat firman-Mu yang menyatakan bahwa Engkau adalah Gembala Agung kami, Gembala yang baik, yang sudah menebus kami, dan yang senantiasa memelihara, menyertai setiap langkah kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ibadah kami serahkan semua kehidupan kami, masa depan kami, pekerjaan orang tua kami dalam tangan-Mu. Dan kami akhiri ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom teman-teman, firman Tuhannya pasti memberkati kan? Dan lupa minggu depan ada ibadah seperti biasa pukul 10.30 di Jalan Itu Genzi. Jumat besok ada ibadah CG pukul 6 malam, linknya di website Genji ya. Teman-teman jangan lupa jaga kesehatan dan hubungan dengan Tuhan. Keep on fire and God bless you.